Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Nah, hari ini Bu, kami izin berdiskusi terkait adaptasi yang dilakukan oleh Kemenkes, khususnya Direktorat Perencanaan SDMK dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, agar tetap mendapatkan kepercayaan dan mampu bersaing. Nah, wawancara ini mungkin akan berlangsung sekitar 15 menit ya Ibu. Dan saya juga bersama rekan saya Lauren, akan menyampaikan beberapa pertanyaan secara bergantian. Nah, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan secara singkat nih peran Direktorat Perencanaan SDMK dalam sistem kesehatan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman. Itu pertanyaan yang pertama ya? Ada berapa pertanyaan? Ya, oke, dijawab dulu pertanyaan pertama ya. Jadi peran Direktorat Perencanaan gitu kan. Jadi kita kan di Ditjen SDM Kesehatan ya, memang ada beberapa direktorat. Salah satunya adalah Direktorat Perencanaan. Nah, kalau kita lihat regulasi aja dulu ya, ada undang-undang tentang kesehatan kan ya, Undang-Undang 17 tahun, udah tahu dong ya, 2023 itu kan mandatnya bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bertanggung jawab mulai dari merencanakan, mendayagunakan, kemudian meningkatkan mutu juga ya. Nah, itu terkait dengan SDM kesehatan ya. Terus kemudian di PP pelaksanaan terhadap undang-undang juga disebutkan tuh bahwa pengelolaan SDM kesehatan itu meliputi perencanaan, pendayagunaan, sebelum penyediaan, pendayagunaan, dan juga termasuk peningkatan karir, pengembangan karir ya kan. Jadi artinya perencanaan itu selalu dimulai di depan, di hulu ya kan. Jadi perencanaan di sini memang sangat memegang peranan penting. Jadi istilahnya kalau boleh dibilang Direktorat Perencanaan ini, kalau naga itu kepala naganya. Kalau perencanaannya ke kanan, dia ikut ke kanan semuanya tuh, pendayagunaan, penyediaan, sampai termasuk peningkatan mutu gitu. Artinya apa? Semua bergerak mengikuti perencanaan. Kalau perencanaannya salah, semua pengelolaan akan menjadi salah ya kan. Tapi kalau perencanaannya tepat, perencanaannya benar, maka semua pengelolaan SDM kesehatan menjadi benar. Karena ingat, perencanaan itu ada di hulu, jadi perannya di sini strategis banget gitu. Jadi Alfi sama Lauren di Direktorat Perencanaannya ini itu memegang peran yang sangat strategis. Artinya kita salah, yang lain ikut salah gitu. Makanya kita betul-betul dalam hal perencanaan ini harus benar, tepat, dan valid gitu ya. Nah, itu mungkin itu ya kalau peran dari Direktorat Perencanaan. Mungkin dari tadi peran yang banyak sekali itu ya Bu, untuk Direktorat Perencanaan, apa sih Bu sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Perencanaan khususnya dalam melakukan peran tersebut gitu di zaman ini? Tantangan terbesarnya, kita nyebut tantangan ya, bener nih pertanyaan, tantangan bukan masalah gitu ya. Tantangan. Jadi Direktorat Perencanaan ini punya stakeholder ini lintas kementerian ya. Stakeholdernya ada Menpan ya, Menpan RB ya, BKN, terus kemudian Kemendagri, Kementerian Keuangan, bahkan pemerintah tuh kan. Karena tadi balik lagi ke regulasi, perencanaan itu bukan tanggung jawab pemerintah pusat, tapi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini harusnya memang Direktorat Perencanaan ini bisa berkolaborasi, bukan hanya di kementerian, lembaga gitu ya, tapi juga termasuk pemerintah daerah. Bagaimana caranya pemerintah daerah ini bisa menyusun perencanaan dengan baik. Makanya kita berbagi nih, kalau di Direktorat Perencanaan semua tim kerja punya provinsi binaan, antara 6-8 provinsi binaan, kita berbagi nih. Artinya mengepus bagaimana pemerintah daerah ini membuat perencanaan yang bagus. Nah, itu
kita yang memfasilitasi, kita melakukan pendampingan, kita melakukan pembinaan. Nah ini salah satu tantangannya seperti itu. Tapi jangan lupa karena otonomi daerah, pemerintah daerah ini kiblatnya, kalau saya nyebutnya kiblat ya, kiblatnya ini bukan ke Kemenkes, kiblatnya ke Kemendagri, bapak kandungnya kan Kemendagri nih. Nah artinya ini juga merupakan tantangan dari Direktorat Perencanaan bagaimana menggandeng Kemendagri gitu kan. Nah secara regulasi juga dalam pemenuhan kan ada Menpan, ada BKN. Nah ini juga tantangan beratnya adalah gimana caranya menggandeng kementerian-kementerian ini untuk bersama-sama mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan. Karenanya kita sering duduk bareng, rapat bareng gitu kan, kemudian menyamakan, mengharmonisasikan regulasi. Karena kita punya undang-undang kesehatan, ASN juga punya undang-undang ASN. Nah ini ada benturan nih, sebetulnya ada benturan nih yang sekarang saat ini lagi diselesaikan, dicoba diselesaikan gitu kan. Mungkin mudah-mudahan kalian sih udah tahu nih benturannya apa nih antara undang-undang kesehatan dengan undang-undang ASN. Daerah yang bingung nih, ya kan? Karena mereka memang kiblatnya harusnya sih ke kiblatnya mereka nih ke Kemendagri gitu kan, udah gitu ke Kemenpan gitu kan. Tapi dua regulasi ini saling bertabrakan, bertentangan gitu. Sebetulnya nggak bertentangan sih, cuman lebih fleksibel yang undang-undang kesehatan. Ya, karena kan kalau ASN kita tahu pengangkatan cuma lewat ASN, PNS dan P3K. Sementara di undang-undang kesehatan kita diatur dengan cara lain, salah satunya dengan penugasan khusus. Nah, ini nggak diakomodir sama undang-undang ASN, daerah kan bingung kan? Nah, di sini tantangan beratnya itu seperti itu. Jadi PR petinggi-petinggi kita lah ya. Nah ini untuk mengharmonisasikan regulasi supaya daerah nggak bingung nih, daerah lagi bingung nih soal ini ya. Antara ngangkat, nanti kalau ngangkat nggak bisa terbentuk dengan regulasi gitu kan. Nah semacam itulah, itu tantangan beratnya gitu kan. Itu kan kita udah sama-sama tahu nih tentang tantangannya terkait tantangannya. Nah mungkin bisa strateginya nih, strategi kerjanya kan agar tetap adaptif nih dari perkembangan teknologinya maupun dari kebutuhan masyarakat itu bagi seperti apa sih? Jadi apa tadi, adaptif ya? Adaptif ya, oke. Jadi perencanaan ini juga memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Artinya kita semua punya sistem. Artinya Kemenkes punya sistem, jadi Direktorat Perencanaan punya sistem kan ya untuk menghitung perencanaan kebutuhan. Nah, kita punya aplikasi yang namanya aplikasi Renboot. Terus udah gitu kita punya juga dashboard. Kalau masih boleh disebut Dreams, cuma nanti Dreams juga kita nyebutnya akan satu sehat ya, satu sehat perencanaan kebutuhan. Nah sementara di kementerian lain itu juga punya aplikasi masing-masing. Ya BKN punya, Menpan punya gitu ya. Belum lagi di daerah itu kita tahu ada peran juga OPD lain, organisasi perangkat daerah lain selain dinas kesehatan. Kan ada yang namanya biro organisasi, ada yang namanya BKPSDM ya, nanti dipelajari lebih lanjut lah. Nah ini tadinya kita nggak integrasi satu sama lain, tapi di sini kita udah atur strategi bagaimana semua pihak ini punya peran gitu ya dalam merencanakan kebutuhan ini bisa diintegrasikan. Jadi sekarang di aplikasi Renboot itu udah integrasi dengan aplikasinya di BKN, udah single sign on SSO. Jadi artinya nanti teman-teman di daerah itu OPD di luar dinas kesehatan, biro organisasi sama Ortala tadi, biro organisasi sama BKPSDM, dia punya akun yang sama nih dengan dia punya akun di BKN, di aplikasi BKN. Jadi dia fungsinya adalah melakukan verifikasi. Ya, jadi Vaskes merencanakan, terus kemudian dinas kesehatan memverifikasi, tapi nggak cukup itu, si OPD lain itu biro organisasi dan BKPSDM itu juga melakukan verifikasi dengan akun mereka, tapi sudah terintegrasi sistemnya. Nah ini salah satu strategi bahwa semua pihak ada perannya, tapi harus saling integrasi. Nah ini kan baru mungkin 2 tahun ini, dulunya nggak manual gitu kan. Jadi orang dinas kesehatan bawa
ke biro organisasi, ke Ortala nanti untuk di ACC. Tapi kalau sekarang mereka juga punya akses itu ke aplikasi Renboot, mereka akan lihat hitungannya benar apa enggak, karena mereka ikut memverifikasi, artinya mereka ikut juga bertanggung jawab gitu ya kan. Nah ini saya rasa sih strategi ini sudah tepat ya, tapi nanti akan berkembang lagi memanfaatkan teknologi. Begitu juga dreams gitu ya, kita punya dreams ya, atau dashboard perencanaan kebutuhan ini mungkin baru 2 tahun deh, 2 tahun ya. Dulu tuh belum ada. Dulu kita punyanya Doc Renboot buku. Jadi belum kelihatan di dashboard. Nah, jadi dashboard ini mimpi bersama, siapapun bisa mengakses dashboard. Kan itu publish kan ya. Jadi siapapun kepala daerah juga bisa lihat gitu kan. Sampai seperti apa sih di wilayah kerjanya itu, vaskesnya juga kosongnya di mana, maldistribusinya seperti apa, itu bisa akan dilihat di dashboard itu kan ya. Kalau dulu kan dokumen bentuk dokumen fisik gitu, kalau sekarang semua bisa dilihat. Nah, ini juga salah satu strategi supaya cepat untuk memutuskan kebijakan bagaimana nanti pemenuhan gitu kan, dengan melihat perencanaan kebutuhan gitu di dashboard. Itu tadi strategi tadi ya. Oke. Kalau untuk strategi tadi kan mungkin lebih ke teknologi ya Ibu. Oke. Mungkin selanjutnya itu inovasi atau pendekatan baru yang mungkin udah diterapkan sama di tren dalam proses perencanaan agar lebih responsif dan efisien. Apakah ada mungkin inovasi atau pendekatan baru? Inovasi atau pendekatan baru ya, salah satunya tadi dengan teknologi ya. Inovasi lainnya sih rasanya banyak banget program yang sudah dilakukan oleh Ditren. Sebetulnya sih bukan program ya, atau katakanlah inovasi ya. Kalau dulu contohnya ya aja terkait dengan metode perhitungan atau pendekatan perhitungan. Dulu kita punya pendekatan hitungan berbasis institusi ya. Institusi itu dulu dengan ABK dan juga standar tenaga minimal, itu sampai sekarang masih. Nah, kemudian ada satu lagi pendekatan wilayah. Nah, pendekatan wilayah dulu kita berhitung dengan rasio. Nah, rasio ini memang sih diakui juga di dalam dokumen WHO juga diakui. Tapi ini perhitungan yang sangat-sangat karena cuma melihat populasi penduduk aja, pergerakan populasi penduduk. Nah, sekarang kita ada inovasi lain gitu ya. Kita membuat yang namanya metode supply demand. Sama berbasis wilayah juga, tapi metode supply demand ini sudah mempertimbangkan prevalensi penyakit di masing-masing wilayah. Ya, epidemiologi di setiap wilayah sudah kepertimbangkan. Jadi Bu, tadi kan kita udah membahas nih terkait tantangan, strategi maupun inovasi ya Bu ya, yang telah dilakukan Direktorat Perencanaan SDMK. Nah, mungkin di sini kita langsung tahu bagaimana sih Bu cara upaya nih menjaga agar Direktorat Perencanaan SDMK itu tetap dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kebijakan gitu. Oke, jadi agar tadi dapat dipercaya ya. Nah, balik lagi ke value-nya ini ya. Orientasinya kan pelayanan ya. Artinya kita harus bisa memuaskan gitu ya stakeholder kita dan juga penerima manfaat dari apa yang kita buat, mulai dari kebijakan, terus juga tadi metodologi perencanaan gitu kan. Nggak cuma sekedar di atas kertas, tapi bisa digunakan oleh pemangku kepentingan lain. Nah, ini juga menjadi tantangan artinya semua yang kita buat ini kan pasti ada pro kontranya gitu kan. Terus sudah gitu nggak 100% menurut kita benar, menurut para pengguna belum tentu benar. Nah, artinya ya kita juga menerima segala kritik, masukan, kita juga menerima, dan jangan lupa kita semuanya harus evidence based, berbasis bukti gitu kan. Termasuk metodologi yang kita gunakan itu kan kita lakukan seperti benchmark dengan negara lain. Artinya kita juga ada dasarnya kan, menggunakan satu metode, kita ada dasarnya gitu kan. Kita juga dari masukan-masukan atau benchmark dari negara-negara lain itu juga kita gunakan. Tapi yang tadi evidence based tadi, berbasis bukti, karena kalau kita cuman
mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan satu metode tapi nggak ada basis buktinya, itu orang nggak percaya gitu kan ya. Mungkin kira-kira itu ya. Jadi ada berbasis buktinya, itu evidence base-nya itu yang pegangan kita. Mungkin untuk pertanyaan terakhir tapi yang nggak kalah penting nih Bu, dari Bu Atik sendiri apa pesan dan juga harapan Ibu kepada generasi muda, khususnya mungkin kami sebagai CPNS, para generasi Gen Z ini yang luar biasa ya, luar biasa. Gen Z ini ya balik lagi, ini kan ASN ya, ada value akhlak ya, Iya, berakhlak. ya berakhlak, akuntabel, berorientasi pelayanan, ya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. Nah ini value-value ini yang harus diterapkan nih. Contohnya aja akuntabel nih. Artinya kalau akuntabel ini harus punya integritas. Ini kan nanti megang-megang data nih. Data itu tahu sendiri kan ya. Kalau bocor dan segalanya, kita punya data individu nih. Kita punya data individu, tapi itu betul-betul dipegang, jangan sampai itu dijaga betul kerahasiaan negara ini, data individu nih. Kita pegang ini data individu di SISDMK, kita ada beberapa orang yang diberikan akses untuk mengolah data individu by name. Nah, itu kan harus dijaga betul tuh by name, lahirnya di mana, kerjanya di mana, nomor teleponnya gitu kan. Itu ada tuh by name. Itu salah satu yang akuntabel, artinya kita menjaga amanah ya, menjaga integritas salah satunya. Tapi di samping-sampingnya juga masalah-masalah lain. Jangan lupa gratifikasi dan lain-lain itu kita dilarang, karena tadi orientasi kita pelayanan. Kita bekerja jangan mengharapkan nanti harus dibayar, harus ini, enggak gitu kan. Pokoknya kita kerja aja, nanti rezeki ngikutin gitu. Ini salah satu contoh ya dari value-nya akhlak. Termasuk juga adaptif. Adaptif ini juga penting. Ini kan kalian baru masuk ke dunia kerja ya, fresh graduate kan. Ini akan berbeda banget dengan dunia ketika kuliah. Banyak banget value-value yang tidak diajarkan di tempat kuliah. Ini kadang-kadang generasi-generasi sebelumnya lupa gitu ya, pinter aja nggak cukup gitu ya, tapi attitude. Tapi kalau bagi saya pribadi, attitude itu bukan yang unggah-ungguh itu, bukan gitu ya. Attitude di dalam bekerja, artinya tanggung jawab di dalam pekerjaan. Nah ini juga penting gitu ya. Attitude itu bukan hanya yang unggah-ungguh itu, bukan. Kalau bagi saya pribadi ya, attitude dalam bekerja, bertanggung jawab ya, terus kemudian memang kita orientasinya output pekerjaan gitu ya, bukan orientasinya supaya dipuji, supaya menghasilkan ini itu, enggak gitu kan. Jadi orientasi kita memang outputnya adalah pekerjaan. Itu value. Kalau value akhlak apa tuh maksudnya tuh ya? Kompeten ya. Nah kalau kompeten itu berarti terus. Jadi sekarang gunakan yang namanya LMS, udah buka belum? Udah ya. Nah itu banyak banget tuh pelatihan gitu kan. Apalagi nanti kalian akan ini udah Jafung kan? Jafung jabatan belum diangkat ya, tapi sudah ada jabatannya. Nanti disesuaikan aja mana yang kira-kira memang menunjang jabatan fungsional ya adminkes nanti ya. Di luar itu juga nggak apa-apa gitu kan. Nah itu artinya kompeten. Jangan lupa lagi kolaborasi, jadi harus banyak link. Kalau link kita udah bagus nih kan, kolaborasi nih, kita nggak bisa bekerja di direktorat perencanaan sendiri, kolaborasi dengan direktorat lain, bahkan dengan kementerian lain gitu. Jadi harus banyak bergaul gitu ya, harus banyak bergaul. Jangan pelit-pelit ilmu, jangan pelit-pelit. Kalau memang butuh data ya silakan kan, secara administrasi bersurat kita sampaikan data. Jangan ngekip kerjaan gitu, jangan ngekip kerjaan. Palingnya itu ya, amalkan aja itu nilai-nilai value ASN berakhlak itu itu udah keren banget. Tinggal bagaimana kalian nanti mengimplementasikannya gitu. Ya, jadi orientasinya tetap ke tadi ya, pekerjaan ya. Mantap Bu, terima kasih banyak. Itu udah cukup. Udah Ya. sangat berharga untuk kami khususnya. Ya, mudah-mudahan ya ini generasi-generasi penerus kan ya, berapa dekade di bawah saya ya. Karena saya juga pernah mengalami masa-masa seperti ini, walaupun waktu jadi CPNS saya udah agak lumayan tua juga sih, nggak semudah gini nih. Di sini juga latsarnya gitu kan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Ya. Bu Atik meluangkan waktunya untuk pembicaraan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya sama-sama ya. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, selamat dan sukses untuk Alfi dan Loren ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak ya, Ibu. sama-sama.